Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai separator gas cair. Pada kali ini, kita akan membahas penggunaan tentang flash 2 dan flash 3. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Pagi ini atau pagi setengah siang, kita akan membahas mengenai materi terkait dengan separator. Ya, ini salah satu peralatan yang akan mesti ada ketika suatu pabrik bekerja dengan sistem yang melibatkan adanya fase gas dan cairan. Jadi peralatan yang ada di separator di Aspen merupakan suatu alat untuk memisahkan campuran ke dalam fase liquid dan vapor atau uap, yakni dengan memanfaatkan adanya perbedaan fase. Nah, salah satu aspek yang penting dari simulator untuk proses-proses pabrik kimia, dia akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan atau perhitungan yang akan melakukan perhitungan atau pengecekan atau penyelesaian adanya kesetimbangan ya, distribusi kesetimbangan ketika di situ ada campuran yang melibatkan lebih dari satu fase. Jadi pada kondisi yang bersangkutan, dia akan secara otomatis melakukan perhitungan distribusi kesetimbangan. Yakni kalau di situ ada uap, tapi juga ada cairan, atau kadang-kadang bahkan cairannya lebih dari satu fase, maka dia akan secara otomatis melakukan pencarian konsentrasi pada masing-masing fase, atau dengan kata lain, distribusi kesetimbangannya akan diselesaikan sekaligus. Nah, peralatan separator pada prinsipnya dia akan melakukan perhitungan flash. Nah, kita sudah membahas pada topik tentang kesetimbangan fase, apa itu flash. Setelah distribusi komponen itu terhitung pada masing-masing fase, simulator akan secara otomatis akan bisa menghitung sifat-sifat dari suatu stream. Bahwa suatu stream dia akan memiliki sifat-sifat terkait dengan misalnya dengan entalpi, entropi, densitas, viskositas, kapasitas panas, dan seterusnya yang dihitung sebagai sifat campuran, di mana sifat campuran dia akan dihitung dari pencampuran dari sifat-sifat masing komponen murni. Pencampurannya ada yang biasanya secara linear, tapi ada juga yang tidak secara linear, tergantung sifat
bahan yang bersangkutan, sifat dari campuran yang bersangkutan. Kemudian hasil-hasil perhitungan terkait dengan sifat-sifat itu akan langsung ditampilkan di dalam masing-masing stream ketika kita ingin mengevaluasi. Untuk masing-masing stream akan ditampilkan sifat-sifat yang ingin kita laporkan. Nah, tentu kita bisa membuat report sesuai dengan keinginan kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Itu bisa kita atur. Nah, separator di Aspen dia ada 5 jenis atau 5 macam. Dimulai dari flash 2, flash 3, decanter, sep, dan sep 2. 3 alat pertama, flash 2, flash 3, dan decanter, itu betul-betul alatnya ada di lapangan ya. Jadi dia merupakan alat yang real ya, sesungguhnya. Memang ada. Sedangkan 2 alat yang berupa sep dan sep 2 itu sesungguhnya di lapangan tidak ada ya. Dia hanyalah suatu alat yang sebetulnya adalah hipotetik. Sifatnya hanya hipotetik yang akan kita pakai di simulasi. Biasanya untuk apa? Untuk menggantikan suatu unit pemisahan yang sangat boleh jadi sebetulnya prosesnya itu rumit atau kompleks. Tetapi kita tidak sedang ingin membahas itu atau kita tidak sedang tertarik dengan bagian itu. Kita hanya tertarik untuk mempelajari di bagian lain. Bisa di depannya, bisa juga di belakangnya. Tapi prinsipnya di bagian itu sendiri kita tidak lagi concern. Nah, kenapa itu dibuat? Karena kita tidak sedang tertarik untuk mempelajari di sekitar itu, maka kalau kita gambarkan apa adanya, itu akan membuat simulasi kita menjadi berat ya, atau tidak efisien. Sementara kan kita ingin mempelajari bagian yang lainnya. Jadi kita memanfaatkan itu agar simulasi kita itu bisa berjalan dengan efisien ya. Sesuai dengan bagian mana yang ingin kita fokus atau ingin kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan lihat flash 2. Flash 2 merupakan model vapor liquid equilibrium atau VLE di sistem kesetimbangan antara gas dan cairan. Nah, tentunya ini berlaku untuk campuran ya. Artinya minimal ada 2 senyawa, yakni 2 senyawa biner. Kalau senyawa 3 berarti senyawanya terner, kalau lebih dari 3 berarti multi komponen. Jadi persamaannya akan berlaku untuk senyawa yang untuk campuran ya. Senyawanya lebih dari 1, minimal ada 2. Nah, flash 2 bisa kita pakai untuk memodelkan vessel di mana ada satu arus cairan berupa produk satu cairan dan satu produk berupa uap atau hasil fase uap. Untuk umpan kita bisa memiliki hanya satu umpan ataupun lebih. Kalau umpan boleh 1, boleh lebih dari 1, dan dia akan dihitung sebagai arus umpan secara keseluruhan total atau neto yang kita masukkan ke alat. Kita boleh memasukkan arus panas, tapi boleh juga tidak. Nah, arus panas diperlukan kalau misalnya kita ingin menghitung panas atau menambahkan panas. Mau menghitung panas yang dibutuhkan, atau mau memasukkan panas, atau mau mengeluarkan panas. Nah, sifatnya opsional, artinya boleh ditambahkan atau boleh dipakai, boleh juga tidak. Nah, pada kenyataannya nanti flash 2 itu
bisa kita pakai untuk merepresentasikan berbagai peralatan. Yang pertama flash itu sendiri, kemudian knockout drum, evaporator, ataupun alat lain sepanjang di situ itu terjadi satu state setimbang. Jadi terjadi kesetimbangan yang ekivalen dengan satu state. Jadi alat apapun boleh diwakili oleh flash itu kalau di situ terjadi satu state setimbang. Nah, skematik dari flash itu adalah seperti ini. Kita punya feed atau umpan, boleh lebih dari satu. Boleh ada arus masuk untuk panas, boleh juga arus panasnya keluar. Tetapi yang jelas kita hanya boleh memiliki satu produk berupa vapor dan satu produk berupa liquid. Nah, tetapi kita dimungkinkan untuk menggunakan model istilahnya itu memakai free water analysis. Ini sifatnya opsional, nanti untuk kasus-kasus yang spesifik kita bisa memanfaatkan itu. Nah, salah satu masalah yang mungkin akan muncul adalah apa? Ketika kita menduga bahwa kondisi flash yang kita gunakan hanya akan menghasilkan satu fase uap dan satu fase cairan. Tetapi kalau kita bekerja dengan senyawa yang dimungkinkan terjadi fast splitting, maka kita akan memperoleh hasil yang bisa sangat bertolak belakang dengan yang ada di lapangan. Karena apa? Meskipun kita bekerja dengan sudah menggunakan model termodinamik yang benar, tetapi ketika kita memasang flash itu, maka kita tidak mungkin mendapati fast splitting. Meskipun kenyataannya terjadi fast splitting. Karena apa? Ya karena dia hanya mengecek VLE saja. Diselesaikan dengan VLE saja. Jadi meskipun kenyataannya nanti kondisi di lapangan menunjukkan adanya LLE, yakni liquid equilibrium, maka ini tidak akan dicek. Jadi di flash itu hanya akan mengecek persamaan kesetimbangan neraca massa, neraca panas, bagaimana sudah kita bahas di pembahasan kesetimbangan fase itu. Jadi kita bisa salah mendapatkan hasil ya, karena apa? Kenyataannya mungkin akan ada terjadi fast splitting, tetapi flash itu tidak akan melakukan pengecekan itu ya, karena memang dia mengasumsikan bahwa hanya ada satu produk cairan dan satu produk berupa uap. Jadi kerugiannya kita bisa misleading ya hasil kita terhadap kenyataan yang ada di lapangan karena kita hanya melibatkan VLE. Nah, tapi keunggulannya bahwa perhitungannya akan menjadi jauh lebih cepat ketika kita hanya memasang flash 2 dibandingkan dengan flash 3. Kenapa hitungannya cepat? Ya karena dia hanya menyelesaikan VLE dibandingkan dengan kalau flash 3 yang akan melibatkan tidak hanya VLE saja. Jadi di sini kita mengandung potensi untuk membuat kesalahan yang fundamental ya, ketika kita hanya memasang flash 2. Nah, kemudian tadi ada peluang untuk menggunakan water stream. Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita sedang bekerja untuk atau melibatkan adanya hidrokarbon dan adanya air secara bersamaan. Nah, sesungguhnya ketika kita memasang suatu flash, maka sesungguhnya perhitungan yang benar adalah kita lakukan secara rigorous ya. Artinya kita harus ngecek vapor liquid equilibrium, tapi juga kita harus mengecek
liquid equilibrium. Jadi sesungguhnya di situ itu kita harus mengecek apa yang kita sebut sebagai VLLE, vapor liquid equilibrium. Nah, tapi itu hitungannya akan menjadi jauh lebih berat. Nah, ketika kita membuat atau sedang memiliki simulasi yang berat di aspek yang lain, maka penggunaan perhitungan yang berat juga untuk di flash itu akan menambah beban. Nah, beban bisa kita kurangi kalau kita melakukan pendekatan free water system. Nah, sekali lagi ini akan bisa mengurangi beban atau bisa digunakan untuk mengurangi beban ketika kita bekerja dengan simulasi yang berat. Beratnya apa? Misalnya banyak arus recycle. Kemudian alat-alat yang kita pasang juga rigorous, maka itu jelas akan memperberat. Nah, salah satu cara untuk menghindari perhitungan yang berat di flash tanpa kehilangan detail perhitungan. Nah, kalau kita punya sistem yang ada hidrokarbon dan air, maka kita bisa menambahkan free water stream. Yang dia lakukan, dia tidak akan melakukan penghitungan liquid equilibrium, tapi akan menggunakan pendekatan free water. Ya, ini bagaimana? Aliran air itu akan dianggap murni. Jadi kalau kita bekerja dengan sistem yang ada air dan hidrokarbon, kemudian kita pakai pendekatan free water stream, maka aliran air itu akan dianggap murni. Kemudian artinya murni apa? Tidak ada hidrokarbon yang terlarut di airnya. Dan itu biasanya cukup baik untuk apa? Untuk senyawa-senyawa hidrokarbon yang kelarutannya dalam air itu kecil. Nah, jadi di fase airnya dianggap murni, sedangkan keberadaan air di stream hidrokarbon itu akan dihitung dengan model khusus. Ya, dia biasanya berupa persamaan empiris, ya, di mana parameter atau konstantanya dihitung atau dievaluasi lewat percobaan. Nah, ini pendekatan yang akan mengurangi beban perhitungan kita tanpa kehilangan katakanlah hasil yang bagus. Nah, berikutnya flash 3. Kalau flash 2 tadi ada kelemahan-kelemahan yang bisa sangat fundamental, maka kalau kita mau mengatasi itu atau menghindari kasus seperti itu, maka alat yang harus kita pasang adalah flash 3. Flash 3 adalah model kesetimbangan fase yang melibatkan adanya liquid equilibrium di samping adanya vapor liquid. Jadi di sana ada VLLE, vapor liquid equilibrium. Jadi produknya berupa satu fase dan dengan dua liquid stream. Nah, flash 3 akan mensimulasikan flash vessel di mana ada dua cairan yang bercampur sebagian atau di sana ada miscibility, partial miscibility. Nah, kalau campuran kita ternyata nanti memungkinkan terjadinya fast splitting sehingga model kesetimbangannya harus menggunakan model VLLE, maka saudara harus hati-hati ketika memilih model termodinamik. Nah, kegunaan flash 3 sendiri sebagaimana dengan flash 2 bahwa dia akan bisa digunakan untuk mewakili adanya flash drum, knockout drum, evaporator maupun alat lain sepanjang di situ terjadi kesetimbangan berupa satu state atau satu state setimbang.
Nah, kenapa kita harus hati-hati di dalam memilih termofisik? Nah, nanti akan kita lihat bahwa dengan model yang berbeda itu hasilnya itu bisa sangat berbeda. Ini sekedar contoh, misalnya kita punya campuran, ada etanol, ada air, kemudian ada benzen. Kita bekerja dengan 3 senyawa ini. Ini adalah hasil ternary diagram yang diperoleh oleh salah satu model termodinamik. Katakanlah model 1. Sementara kalau kita memilih model yang lain, meskipun kita sudah sama-sama menggunakan model yang non-ideal, nah misalnya ternyata hasilnya seperti ini. Di sini ada miscibility antara etanol dan air, partial miscibility. Di sini partial miscibility antara benzen dan air. Nah, sementara kita tahu bahwa benzen itu dengan air ada partial miscibility. Oke, benar. Tetapi di sisi yang lain kita tahu bahwa antara air dan etanol itu harusnya dia larut secara sempurna. Etanol larut tak terbatas dalam air, demikian juga air larut tak terbatas dalam etanol. Nah, artinya apa? Miscibility antara etanol dan air yang dihasilkan oleh simulasi ini atau perhitungan ini itu bertentangan dengan yang ada di lapangan atau di alam. Nah, sementara model yang ini antara etanol dan air ini tidak ada miscibility, jadi dia saling melarutkan secara sempurna, sesuai. Antara benzen dan air ada miscibility, sesuai. Jadi, misalnya katakanlah ini kalau kita memakai model 2. Jadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa pemilihan model termodinamik itu akan bisa menghasilkan sesuatu hasil yang bisa sangat jauh berbeda. Sahabat DTK yang berbahagia, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Pada video berikutnya, kita masih akan meneruskan pembahasan mengenai flash tree dan dilanjutkan dengan dekanter. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.